Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triatika dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan mempresentasikan terkait review artikel survei konsumsi pangan tingkat nasional. Jadi saya mereview laporan neraca bahan makanan tahun 2025 dan Direktori Angka POU Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Untuk definisinya sendiri, NPM merupakan instrumen statistik nasional yang digunakan untuk menggambarkan ketersediaan pangan dan kecukupan konsumsi energi penduduk pada tingkat populasi. NPM digunakan sebagai dasar perhitungan prevalence of undernourishment atau POU, yaitu proporsi penduduk yang secara reguler mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Tujuannya sendiri yaitu menyediakan informasi prevalensi penduduk dengan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum hingga level wilayah terkecil, bahkan sampai desa. Informasi ini digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan prioritas, dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk metode perancangannya yaitu menggunakan data sekunder berskala nasional, terutama dari Susenas, data kependudukan BPS, serta data antropometri dari Kementerian Kesehatan. Konsumsi pangan dihitung dalam bentuk konsumsi kalori per kapita per hari yang diperoleh dari agregasi konsumsi pangan rumah tangga selama 1 minggu. Kemudian dikonversi ke nilai energi menggunakan tabel komposisi pangan. Nilai konsumsi energi tersebut dibandingkan dengan MDER yang dihitung berdasarkan struktur umur, jenis kelamin, serta kebutuhan tambahan seperti kehamilan. Selanjutnya, POU dihitung dengan proporsi penduduk dengan konsumsi energi di bawah MDER menggunakan pendekatan distribusi statistik konsumsi energi. Untuk analisis datanya sendiri, data POU Jawa Timur disusun oleh Badan Pangan Nasional dan BPS menggunakan pendekatan kecukupan konsumsi energi penduduk berdasarkan MDER. Terus data disajikan sangat rinci hingga tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa mencakup jumlah penduduk undernourished, dan persentase POU. Secara umum, POU Jawa Timur berada pada tingkat menengah, namun menunjukkan variasi spasial yang besar antar wilayah. Masih terdapat kecamatan dan desa dengan presentasi POU di atas 10%, akan mencapai sekitar 15 hingga 20% pada wilayah tertentu. Wilayah dengan POU tinggi umumnya terkait dengan keterbatasan akses pangan dan daya beli masyarakat, bukan semata-mata kekurangan pasokan pangan. Untuk kelebihannya sendiri, NPM memiliki kemampuan memberikan gambaran makro yang sistematis, terstandar, dan berkelanjutan mengenai kondisi konsumsi energi penduduk. Karena menggunakan data resmi nasional yang dikumpulkan secara rutin, NPM relatif efisien dari sisi biaya dan sangat kuat untuk analisis tren jangka panjang serta perbandingan antar wilayah. Buku Direktori PO menunjukkan bahwa pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah rawan pangan secara presisi hingga tingkat kecamatan dan desa, sehingga sangat berguna sebagai dasar penentuan lokasi prioritas intervensi. Untuk kekurangannya sendiri, NPM tidak mengukur konsumsi pangan aktual individu atau kualitas diet, melainkan hanya mengestimasi kecukupan energi rata-rata populasi. Pendekatan ini mengasumsikan distribusi konsumsi energi yang relatif homogen, padahal dalam kenyataan terdapat ketimpangan sosial ekonomi, perbedaan akses pangan, dan variasi pola makan antar kelompok penduduk. Selain itu, NPM tidak mampu menangkap keberagaman pangan, frekuensi konsumsi, dan maupun asupan zat gizi mikro, sehingga tidak dapat digunakan untuk menilai kualitas konsumsi pangan secara komprehensif. Untuk validitas, reliabilitas, dan potensi biasnya sendiri, NPM relatif stabil karena menggunakan metodologi yang konsisten dan sumber data nasional yang terstandar. Namun, validitasnya terbatas pada pengukuran ketidakcukupan konsumsi energi, bukan konsumsi pangan secara menyeluruh. Potensi bias dapat muncul dari kesalahan estimasi pengukuran energi rumah tangga, ketidakakuratan data pengeluaran dan konsumsi pangan jadi, serta asumsi distribusi konsumsi energi dalam model POU. Laporan ini sendiri menekankan bahwa angka POU harus dipahami sebagai indikator ketahanan pangan makro dan dasar rekomendasi kebijakan, bukan sebagai representasi langsung pola makan individu. Oleh karena itu, interpretasi hasil NPM harus dilakukan secara hati-hati dan dilengkapi dengan sumber data lain apabila digunakan untuk analisis yang lebih spesifik. Sekian dari saya. Terima kasih.